Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan bahas penggunaan OLED display yang menggunakan chip SSD 1306. Dalam contoh ini kita akan gunakan yang punya resolusi 128 x 64 pixel. Nah, adapun konektivitasnya dengan board Arduino itu menggunakan 4 buah kabel. Ini seperti ini ya. Jadi di OLED-nya itu ada 4 konektor. Yang pertama ground. Kemudian yang kedua VCC. Ground ini akan connect ke ground-nya Arduino. VCC ini akan connect ke 5 volt-nya Arduino. Kemudian SCL dan SDA. Pin SCL di OLED itu akan connect ke analog pin nomor 5, di sini ya, A5 ya. Kemudian SDA, pin terakhir di OLED, itu akan connect ke A4. Nah, saya sudah siapkan seperti ini. Jadi yang kabel oranye ini ground, connect ke ground. Kemudian yang kabel kuning ini VCC, nanti dikonekkan ke 5 volt. Kemudian yang hijau ini itu connect ke A5 karena dia SCL ya. Kemudian yang biru, yang pin terakhir itu akan connect ke A4. Seperti itu teman-teman. Ini hardware OLED-nya, teman-teman bisa lihat pinnya tadi ya, urutannya GND, VCC, SCL, dan SDA. Ini kita tempel di breadboard. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita sekarang akan menuju ke kode. Ini kita create project baru aja ya. Nah, untuk bisa menggunakan SSD ini, kita perlu library. Kita akan search library dari sini. Kemudian kita cari SSD 1306. Nah, ini ya, yang dari Adafruit. Kita install. Nah, dia nanya karena library ini punya dependensi terhadap Adafruit GFX library dan Adafruit bus IO, kita pilih install all aja semua ya. Kita tunggu. Oke, library-nya sudah terpasang. Nah, sekarang kita bisa mulai dengan, coba kita lihat sampel ya. Di sini udah ada example nih teman-teman. Dari Adafruit SSD 1306. Kita pilih yang 128x64 dengan interface I2C. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih board. Kita pilih Uno. Jadi sekarang kita sudah connect ke Arduino Uno di COM4 ya. Nah, ini satu lagi yang harus diperhatikan teman-teman. Pada hardware yang saya punya ini kebetulan di sini addressnya itu yang digunakan adalah 0x3c. Jadi saya mesti ngubah ini nih. Jadi saya mesti ngubah ini dulu menjadi 0x3c. Kemudian kita coba compile ya. Kemudian upload. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa sampel-sampel yang ada di sini tuh bisa dijalankan nih. Coba kita zoom ke OLED-nya ya. Jadi di dalam kode ini memang ada beberapa tes yang dilakukan. Draw line, draw rectangle, test fill rect, fill circle, dan seterusnya. Nah, sampai di sini berarti pertama kita sudah pasang library dengan benar. Kemudian yang kedua, kita sudah pasang koneksi dari OLED dengan Arduino dengan benar juga. Seperti itu teman-teman. Nah, ini beberapa contoh ini kan menggunakan grafik ya. Ada beberapa
penggambaran grafik, kemudian beberapa bitmap. Sebenarnya saya pengen fokus ke menggambar teks aja ya. Karena OLED ini akan kita gunakan misalnya untuk menampilkan hasil pengukuran dari sensor seperti itu. Ini project ini kita tutup aja, kita akan kembali ke project kosong tadi. Nggak usah di-save ya. Yang penting kita udah tahu bahwa library kita udah oke. Kita udah bisa ngetes layar OLED ini. Kita kembali ke project yang kosong, kita connect ke Arduino Uno. Nah, kemudian kita akan setup versi minimalis lah dari si OLED display ini. Kalau tadi kan di sampelnya kan banyak banget yang dikerjakan. Nah, sementara kita ingin fokus ke gimana ngeluarin teks supaya kita bisa ngeluarin info atau data-data hasil dari pengukuran sensor. Nah, teman-teman, untuk bisa menggunakan layar OLED ini, kita perlu include beberapa header file dari library-nya SSD 1306 tadi ya. Nah, ini beberapa yang perlu kita include. spi.h, wire.h, ada fruitgfx.h, ada fruit ssd 1306.h. Ingat bahwa tadi kita sudah masang library terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman harus pasang library terlebih dahulu baru bisa mengincludekan header file ini. Kemudian kita juga perlu define beberapa hal. Ini saya kopas dari sampel tadi ya. Screen width-nya 126, screen height-nya 64, OLED reset min 1, kemudian screen address 0x3c. Tadi kita udah coba dengan address 0x3c dan display bisa bekerja dengan baik ya. Berikutnya kita akan define variable display. Tipenya ada Fruit SSD 1306. Parameternya screen width tadi 128, screen height 64, kemudian wire, kemudian OLED reset. Seperti itu. Kemudian di dalam blok setup ini kita akan initiate si display tadi. Ini saya kopas juga dari sampel. Jadi ini menginisiasi display.begin sekaligus juga ngecek kalau terjadi kesalahan ketika proses inisialisasi. Nah, sampai tahap ini seharusnya kita sudah bisa menggunakan variable global display ini untuk menggambar atau menuliskan teks. Nah, urutan ketika kita mau menuliskan teks itu yang pertama display.clearDisplay. Jadi menulis ke LED itu setiap satu kali itu kita nulis satu layar, teman-teman. Bukan misalnya nulis satu baris satu, kemudian layarnya di refresh, kemudian nulis baris kedua, layarnya di refresh, nggak gitu. Tapi kita nulis baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan seterusnya. Habis itu OLED-nya di refresh. Jadi yang pertama kita clear display dulu. Kemudian kita set text size. Ini satu aja. Hurufnya kecil nih kalau satu ini, tapi kita coba aja dulu satu ya. Kemudian set text color SSD 1306 white. Ini sebenarnya monokrom displaynya. Jadi dalam kasus saya tadi warna front end yang dipakai itu biru, tapi ada sebagian di bagian atas yang warnanya kuning. Sebagian ada yang memang cuma satu warna, misalnya putih aja atau biru aja atau kuning aja seperti itu. Di atas background hitam. Tapi di sini di dalam variabel ini itu tetap digunakan SSD 1306_white. Kemudian display CP437 true. Supaya kita bisa menggambar
keseluruhan teks, keseluruhan karakter ya. Ada 256 karakter supaya bisa digambar semuanya ke display. Nah, kemudian baru di sini kita actual menggambar teksnya. Set kursor 0,0 misalnya. Ini 0 yang pertama ini ke arah horizontal, jadi dari kiri ke kanan. Ini berarti 0 dari kiri. Kemudian 0 yang kedua itu ke arah vertikal. Ini berarti 0 dari kiri, 0 dari atas. Kemudian baru kita display print ln. Misalnya hello world. Nah, berikutnya setelah tadi clear display yang pertama kali kita lakukan, baru sekarang kita jalankan display.display. Nah, ini setelah display.display baru nanti tampilan hello world ini akan muncul di screen OLED kita. Kita coba compile ya. Kemudian kita coba jalankan. Nah, seperti itu teman-teman. Pixel yang digunakan kalau kita menggunakan text size 1 itu sekitar 6 kali 6 pixel per huruf. Jadi karena ini lebarnya 128, berarti ke arah horizontal dalam setiap baris itu kita bisa punya sekitar 21 huruf. 21 kali 6 itu 126. Kemudian ke arah vertikal karena ini 64, kita punya maksimum 8 baris. Kita coba aja ya. Ini kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita cek ya betul nggak 8-8-nya bisa tampil. Nah gitu teman-teman, ini baris pertama sampai baris ke-8 itu bisa tampil. Kemudian ke arah horizontal, kita coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ini 10, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ini 20 ditambah 1. Ini harusnya sampai penuh nih kalau 21 huruf. Nah, seperti itu. Ini nggak bisa lebih nih. Kalau misalnya ini ditambah lagi, misalnya 2, angka 2-nya ini udah nggak akan ke print di situ, tapi dia akan turun ke bawah. Kita tulis X aja ya. Ini X-nya nggak akan kegambar di baris pertama, tapi akan turun ke bawah. Nah ini nih teman-teman, huruf X-nya udah turun ke bawah karena dia udah lebih dari 21 huruf tadi. Kalau ngelihat ini, menurut saya sih ini agak terlalu rapet. Jadi saya lebih suka menggunakan hanya 5 baris aja nih teman-teman. Jadi jangan semuanya dipakai nih karena terlalu rapat. Nah, untuk menggambar 5 baris teks itu saya buat fungsi aja kayak gini nih. Ini saya buat fungsi 5 row text. Intinya sih sebenarnya hanya mengatur pixel vertikalnya aja. Bukan mulai dari 0 tapi mulai dari 4 kemudian naik setiap selisih 12 pixel. Supaya ada jeda gitu antar baris. Nah gitu teman-teman. Ini fungsi ini sama ya. Clear display dulu, kemudian di ujungnya itu diakhiri dengan display. Tetapi pada saat menuliskan di barisnya itu, dia menggunakan jeda antar baris. Kita coba aja ya. Parameter yang dikirim itu teks untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Jadi ini misalnya akan kita ubah. Ini kita ubah ya.
Ini kita tidak menggunakan itu lagi, tapi kita akan gunakan fungsi 5 rows text. 5 rows text. Baris pertamanya misalnya koleksi tutorial, kemudian baris keduanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U. Sampai U aja, ini 20 karakter ya. Kemudian baris ketiga kita pakai huruf aja. Angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 21 huruf. Baris ketiganya kosong misalnya, nggak apa-apa. Kemudian baris keempatnya kosong juga. Baris kelimanya misalnya ini apa? Tanda hubung. Nah, kayak gini. Kita coba lihat ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ini kelebihan. Nah, seperti itu yang dikeluarkan di display. Oke. Nah, sekarang coba kita sambungkan display ini dengan hasil pengukuran suhu seperti yang kita sudah lakukan di video nomor 28 kemarin ya, teman-teman. Ini library udah terpasang di sini, jadi untuk pengukuran suhu kita sudah tinggal include header file aja. Nah, kita akan setup lagi seperti kemarin ya, hardware untuk pengukuran suhunya. Ini sudah terpasang lagi hardware-nya seperti kemarin ya. Ini ground, ini data, connect ke resistor 4,7K, kemudian connect lagi ke resistornya connect lagi ke 5 volt, kemudian V-nya connect ke 5 volt juga. Kemudian pin data dari temperatur sensor ini akan connect ke digital pin nomor 2 sini ya. Ini dari video yang nomor 28 kemarin kita sudah lakukan. Kalau mau mengukur temperatur maka kita akan include 2 header file, one wire dan Dallas temperature. Kemudian kita define one wire busnya 2. Nah, ini kita connect ke digital pin nomor 2. Kemudian kita define variable one wire dan variable sensors. Ini yang sudah kita lakukan di video 28 kemarin ya, teman-teman. Kemudian di bagian setup ini tadi kita ada yang lupa, harusnya ada serial begin di sini, teman-teman ya. Serial begin 9600. Kemudian sensors juga harus di initiate. Sensors begin. Kemudian di loop ini kita akan ambil data temperaturnya. Ini kita kopas dari yang kemarin aja ya. Kemudian kita kasih delay 1 detik. Jadi tiap 1 detik akan kita ambil data temperatur. Seperti ini dulu ya, teman-teman. Jadi kita belum akan mengeluarkan hasil pengukurannya ke display, tapi kita akan keluarkan hasil pengukurannya melalui serial. Melalui serial aja dulu. Kita pilih port lagi, Arduino Uno COM4. Kemudian kita coba upload code ini. Tadi compilingnya sih udah sukses ya. Kita lihat lewat serial monitor. Ini udah ada data suhu yang diambil ya, berdasarkan sensor, hasil dari sensor
DS18B20 ini. Jadi suhu ruangan di tempat saya sekarang 28,69 derajat Celcius. Nah, kita akan print nilai suhu ini ke OLED display kita. Tadi dari contoh ini kita akan menggunakan ini ya. Dari contoh ini tadi kita tahu bahwa parameter yang dikirim ke fungsi ini tuh adalah string. Stringnya C ya, bukan string kelasnya C++. Jadi kita perlu penampung nih. Kita pakai aja dua variabel penampung. Temperatur dalam bentuk string. Ini 22 aja. Mestinya nggak lebih dari 21 karakter kan setiap baris. Kemudian kita perlu variabel temporer. Ini 10 aja. Sebenarnya string itu maksimum kan kayak gini ya, 100,00 misalnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Kemudian kita ingin menuliskan kayak gini nih teman-teman. Suhu misalnya 28,34 Celcius gitu. Nah, karena hasil pengukuran temperatur ini float dan Arduino itu nggak bisa formatting float ya, kita akan pakai sprintf nanti untuk formatting text. Jadi nilai float ini itu harus kita konversi dulu ke string menggunakan fungsi d2strf. Jadi kita jalankan d2strf. Yang mau diubah apa? Temp. Terus panjangnya berapa? Panjangnya tadi maksimum 7 ya. Berapa precisionnya? 2. Maksimum 2 di belakang koma kan kita inginnya. Kemudian mau disimpan kemana? Kita simpan ke buff. Nah, jadi kita sekarang punya buff yang isinya itu sebenarnya adalah string dari hasil pengukuran temperatur ini. Oke, kemudian setelah itu kita bisa jalankan sprintf. Sprintf mau ditaruh di mana? Ditaruhnya di temp str. Seperti apa formatnya? Kayak tadi ya, kayak tadi yang kita inginkan. Suhu ini %s. Kenapa %s? Karena tadi udah disimpan di buffer yang string ya. Di Arduino nggak bisa misalnya string f atau lf, itu nggak bisa seperti itu, jadi kita simpan sebagai string. Kemudian berapa Celsius? Ini koma, variabel yang mau kita print sebagai string adalah buff. Seperti ini. Jadi kita sekarang sudah punya temp str yang tulisannya itu suhu -2 sekian derajat Celcius. Ini jangan dulu ke OLED ya, kita coba ke serial aja dulu. Println temp str. Kita coba compile. Kemudian upload. Kita lihat di serial monitor. Nah ini ya teman-teman. Ini udah seperti yang kita inginkan. Kita sekarang tinggal arahkan ini, temp str ini ke OLED. Ini kita buang. Kita akan gunakan lagi ini. Ini headernya, judulnya apa gitu ya. Nanti
Baris pertamanya kita isi ini, baris kedua kita kosongkan, baris ketiganya kita kirim temp str. Baris keempat kosong, baris kelima kosong juga. Jadi kita cuma pengen ngeluarin nilai suhu aja. Kemudian ya selesai. 1, 2, 3, 4, 5 parameter. Kita compile lagi. Kemudian kita upload. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah dapat hasil yang seperti kita inginkan. Nilai suhunya diupdate tiap detik. Ini misalnya kalau sensornya saya pegang nih, mestinya suhunya naik nih, karena suhu tubuh kita kan lebih dari 28 ya. Nah, itu suhunya naik. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba lihat lagi ya. Kita review lagi kodenya. Pertama, 2 baris ini itu dibutuhkan untuk kita menggunakan sensor suhu yang DS18B20. Kemudian 4 header file ini dibutuhkan untuk si OLED display. Ini juga semuanya terkait dengan OLED display. Ini terkait dengan temperatur sensor. Kemudian fungsi ini 5 row text ini saya buat biar gampang aja nampilin teks gitu ya. Kemudian teksnya juga saya pengen 5 baris aja supaya nggak terlalu padat menggunakan fungsi ini. Nah, di bagian setup yang harus kita inisialisasi ya. Ini si sensor suhu, kemudian display. Nah, karena kita tadi menggunakan serial monitor juga, maka kita harus jalankan ini juga nih, serial begin. Ini buat ngetes aja tadi, ngetes teksnya udah oke apa belum sih. Nah, kemudian di dalam loop, apa yang kita lakukan itu, pertama mengambil besaran suhu. Ini cuma 2 baris ini aja sih sebetulnya. Kemudian, kita ingin menuliskannya ke OLED, tetapi karena saya ingin menggunakan fungsi ini tadi ya, dan fungsi ini parameternya string C atau array of character, maka si besaran temp yang float tadi itu kemudian diubah dulu ke string. Saya pakai menggunakan D2strf, kemudian dibungkus menggunakan printf supaya formatnya menjadi seperti ini. Nah, gitu. Hasilnya seperti ini. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.